Baik, Bu Saras, dengan jadwal kita hari ini, Bu Saras akan melakukan sebuah dialog pasca observasi pembelajaran dengan penasehat atas nama Bapak Guru Faiz. Baik, Bu Saras, nanti terkait dengan dialog coaching pasca observasi ini, nanti Pak Faiz ini akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan hasil analisis data observasi pembelajaran kepada penjawab, kemudian melakukan percakapan umpan balik, kemudian percakapan perencanaan area pengembangan dan rencana aksi pengembangan diri. Baik, untuk membuat waktu, saya persilakan Bu Saras selaku CGP Angkatan 8 melakukan dialog pasca observasi pembelajaran dengan Teknik. Selamat pagi Pak Faiz. Selamat pagi Bu Saras. Ya, terima kasih waktunya disempatkan untuk ketemu membicarakan masa observasi ya. Jadi sebelumnya sudah saya observasi di kelasnya Pak Faiz, kemudian untuk pra observasi itu juga sudah dilakukan. Nah sekarang ke pasca observasinya Pak. Kalau boleh tahu untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa? Tujuan pembelajaran yang kemarin kita pelajari Bu Saras, yang pertama terkait dengan siswa mampu menjelaskan hakikat hukum. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis perilaku-perilaku yang masuk kategori tabu. Kemudian strategi yang dilakukan kemarin apa ya? Kemarin strategi yang saya lakukan itu berarti yang pertama membagi kategori siswa menjadi 3, yang pintar, sedang, dan bawah. Dan yang pintar itu saya bagi dengan beberapa kelompok yang berbeda sehingga proporsional. Dan setelah itu dibentuk kelompok sesuai dengan kategori yang saya berikan itu 6 kelompok. Kemudian setelah itu mereka berdiskusi secara kelompok. Itu mereka saya bagi materi mereka masing-masing sesuai dengan hakikat hukum serta perilaku taat hukumnya. Kemudian setelah selesai mereka presentasi dan ada sesi diskusi. Untuk pemilihan strategi diskusi itu sendiri, kenapa Pak Faiz memilih diskusi Yang pertama, area pengembangan yang area pengembangan itu. Jadi kenapa diskusi? Yang pertama di sini ada dua bidang yang saya pelajari tentang hukum. Yang pertama konsep. Itu jadi anak harus tahu konsepnya dulu. Kemudian yang kedua terkait dengan implementasi atau aplikasi budaya taat hukum di lingkungan mereka, yaitu sekolah, keluarga, atau masyarakat, sehingga mereka secara konsep nanti mereka bisa berdiskusi hukum itu apa dengan teman dari saya. Kemudian selanjutnya mereka akan melatih critical thinking mereka dengan cara bagaimana konsep yang sudah ada di hukum tersebut diterapkan di kehidupan mereka di lingkungan mereka. Jadi areanya tadi dan kita melatih itu ya berpikir kritis, kemudian juga Pak Faiz ini mengembangkan area keaktifan siswa ya Pak ya. Iya betul. Nah, kemudian kalau direfleksikan dari observasi yang sudah saya lihat, kemudian dari materi yang disampaikan Pak Faiz, menurut Pak Faiz materinya apakah sudah tersampaikan semuanya atau bagaimana Pak? Alhamdulillah menurut saya penyampaian materi sudah tersampaikan 90-95% itu dengan baik karena konsep dan perilaku taat hukumnya sudah dibahas dan didiskusikan dengan baik oleh siswa. Kemudian seperti Bu Saras lihat sendiri pada saat kita observasi pembelajaran itu anak aktif, tidak hanya 1-2 anak. Jadi keaktifan anak itu ada. Kemudian yang ketiga, analisis anak terkait materi itu juga nampak terlihat dari mereka saling bertanya dengan kasus yang mereka sampaikan di depan kelas. Dan yang keempat, strategi yang saya harapkan terjadi alhamdulillah bisa terwujud, yaitu diskusi kelompok, presentasi, dan melatih critical thinking mereka. Untuk materi dirasa sudah tersampaikan, kemudian tindak lanjutnya apa Pak? Setelah Bapak merasa materinya itu tersampaikan, kemudian strateginya tadi sudah sesuai dengan skenario pembelajaran, kemudian untuk tindak lanjut selanjutnya? Tindak lanjut selanjutnya itu kebetulan setelah materi ini masuk ke klasifikasi hukum Pak. Klasifikasi hukum, situ nanti berarti anak lebih saya kembangkan lagi setelah diskusi. Nanti ada PPL. Jadi
project based learning atau problem based learning itu. Jadi mereka lebih menganalisis ya, problem based learning, maaf PBL, menganalisis kasus-kasus yang ada di lingkungan masyarakat suatu kejadian, apakah itu bisa masuk ke kategori pelanggaran hukum atau tidak taat hukum atau tidak. Kalau misal tidak masuk kategori hukum, nanti alurnya seperti apa? Karena di situ nanti ada klasifikasi hukum yang akan kita bahas. Iya. Jadi kira-kira untuk pelaksanaan PPL tadi Sebenarnya kita kan kemarin itu ya, apa namanya, pada tanggal 26 September itu observasi. Ini sudah mulai jalan. Mulai minggu ini sudah mulai jalan. Jadi mereka menganalisis berbagai permasalahan yang ada. Contoh kemarin saya mengajar kelas yang sama seperti juga, itu mereka menganalisis berbagai peristiwa hukum dan bukan hukum, pelanggaran hukum dan bukan pelanggaran hukum sudah ada di sini. kemudian mungkin ada hambatan atau mungkin ya pada saat pelaksanaan atau pelaksanaan PPL ini ada hambatan atau kendala Terkait perencanaan, sebenarnya saya ingin merencanakan mereka langsung terjun ke kepolisian atau kejaksaan, tapi waktu dan tempat yang kurang memungkinkan di KPM itu tidak terjadi. Akhirnya hanya melalui beberapa kasus yang sekarang sedang viral. Misal terkait ada anak yang membacok gurunya di Demak, kemudian ada kenakalan remaja. Jadi problem based learning-nya itu mereka lihat yang disimpan di digital, di gadget mereka masing-masing. solusinya berarti tadi ya menggunakan yang virtual ya. Iya, menggunakan virtual. Karena hambatannya tidak ada waktunya ke Iya. kejaksaan kepolisian, jadi solusinya menggunakan virtual ya. Bisa teks seperti kolom berita ataupun YouTube atau portal berita di YouTube. Baik Pak Garis, untuk pengalaman secara observasi kita sudah cukup, yaitu terkait dengan refleksi Pak Garis terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan juga rencana. Terima kasih. Ya, sama-sama bisa.